Sani. Maaf mas. Salaman dulu lah. Yang bersilakan. Mungkin dulu. Ini siapa yang rekam? Nggak aja pakai ini. Saramonic lagi nggak ada. Nih Cok, nggak ada saramonic lagi. Amit. Ya, Abel Insani. Tam. Iki sopo iki? Bang Angga mana Bang Angga? Line in. Cek 1, 2, 3, cek. Bang, aduh, Bang siapa gue jadinya? Zefa. Enggak, Bang Zefa. Zef. Bapak. Mohon izin untuk rekan PJU Polda silakan bergabung di Bapak. meja bulan di samping. Terus tuh, pun udah mana iso mikir lu, mas kalau kamu lu, mekut lu, kalau tinggal tahu nih, ini kan budi sebelah, dicek saya itu sih, jadi nggak bisa kan, jadi muni di bodoh aja, nggak muni ucap gini. Harusnya udah. Bapaknya nggak pengen ngomong, bikin aku tes kamera. Mohon izin juga kita mulai. Mohon izin Pak Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
di mana siang hari ini kita dapat hadir di lobi Mapolda ini dalam rangka press release penanganan peristiwa tawuran atau kenakalan remaja dan penembakan anggota. Yang saya hormati Bapak Wakapolda, yang saya hormati pula Bapak Kapolres Tabes ini hadir. Telah hadir pula di sini dari Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Di sini ada Bapak Muhammad Khairul Anam SH. Selamat datang Bapak. Hadir pula Bapak Dr. Supardi Hamid MSI. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Kemudian di sini ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Pak Imam Maskur. Selamat datang Bapak. Ulangi diwakili ya oleh Kasabdin Pak Sumadi. Oke. Selanjutnya di sini hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Bambang. Selamat datang Bapak. Kemudian hadir pula di sini yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Di sini Kasabdin 1 Bapak Sunarto. Dan di sini hadir juga Pak Heru, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Dan seluruh pejabat utama Polda Jawa Tengah yang saya banggakan. Siang hari ini langsung saja kita akan mendengarkan statement dari Bapak Wakapolda dan pejabat yang hadir di acara ini, dan mari kita simak bersama. Kepada Bapak Wakapolda disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mungkin kami langsung saja, Pak Kompolnas. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini Polda Jawa Tengah akan merilis peristiwa tawuran atau kenakalan remaja dan penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Pertama-tama tentunya Polda Jawa Tengah menyampaikan bela sungkawa yang sangat dalam terhadap adik kita atas nama almarhum Gama. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya bahwa Polda Jawa Tengah dalam hal penanganan peristiwa tersebut, termasuk juga penembakan anggota, sangat objektif, transparan, dan akan kita buka dan tidak akan menutup-nutupi. Oleh sebab itu kami terima kasih kepada Bapak Kompolnas yang hari ini hadir, dan beberapa hari yang lalu dari Komnas HAM juga hadir, dari KPAI, termasuk dari internal kita, dari Mabes Polri, dari Irwasum, dari Kadif Propam juga hadir dalam rangka memastikan bahwa proses penanganan baik peristiwa tawuran dan penembakan itu betul-betul transparan. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang sudah sama-sama kita kolaborasi dan memitigasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Moga-moga ke depan kita selalu kolaborasi. Beberapa hari yang lalu kami diskusi dengan Kompolnas, banyak sekali masukan dari beliau. Ke depan Polda Jawa Tengah dalam rangka menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini, apakah itu kenakalan remaja atau mungkin tawuran, kemungkinan nanti kami akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi kota untuk membuat rumah sahabat anak, sehingga ke depan ketika terjadi peristiwa apapun peristiwa itu, kita bisa sama-sama bertanggung jawab. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami mengharapkan nanti Kompolnas bisa memberi masukan, saran berkaitan dengan penanganan peristiwa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Bapak Wakapolda yang telah menyampaikan statementnya. Kemudian setelah ini kepada Bapak Muhammad Khairul Anam SH dari Kompolnas, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan Polda, rekan-rekan Pemprov maupun Pemda atas kehadirannya.
Jadi kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama memang terkait peristiwanya, yang kedua memang terkait bagaimana membangun komitmen bersama. Nah, terkait peristiwanya, Kompolnas sejak awal datang ke Semarang, ya, yang kami temui dulu adalah sekolah, ketemu sama korban penembakan, keluarganya, termasuk juga anak-anak yang lain, ya, yang beberapa orang itu dengan orang tuanya. Terus terakhir juga ketemu sama teman-teman penyidik, ya, penyidik Polda, terus juga penyidik Polres maupun pengawas internal baik dari Polda maupun dari Mabes. Jadi banyak hal yang kita temukan dan kami ucapkan terima kasih, mengapresiasi khususnya Polda dengan jajarannya mau terbuka detail, terbuka. Salah satunya memang kita melihat langsung apa yang terjadi, ya. Jadi kita memang dapat keterangan dari berbagai keluarga, anak-anak, terus kami juga melihat jejak digitalnya, rekaman video dengan cukup detail, dan kami juga mendapatkan update terkait apa langkah-langkah yang mau diambil sebagai satu komitmen profesionalitas kepolisian. Nah, apa itu? Satu, memang proses etiknya sedang berjalan, bahkan sudah ada penahanan, ya. Yang berikutnya proses terkait peristiwa penembakannya. Jadi proses peristiwa penembakannya saat ini sedang berjalan. Salah satu yang secara terbuka bisa dilihat sama semua orang, publik luas, adalah proses ekshumasi. Itu bagian penting dalam konteks bagaimana melihat konstruksi peristiwa penembakannya. Kami juga dijelaskan, dan Polda, Pak Kapolda dengan jajarannya berkomitmen untuk ini dilakukan secara profesional, tegas gitu ya. Kalau salah ya salah, gitu ya, siapapun itu. Dan kami terima kasih itu. Khususnya juga terima kasih untuk bisa melihat semua prosesnya, termasuk yaitu tadi bahan-bahan raw materialnya. Nah, itu penting sekali, dan komitmennya, ya, ada penindakan tegas di situ. Nah, kami tidak bisa menyebutkan apa hasilnya, misalnya kayak apakah ada PTDH ataukah enggak, ya, sidangnya masih berlangsung dan kita tidak boleh melampaui itu. Tapi kalau lihat dari keseriusan yang dilakukan dan bahan-bahan yang ada, kami meyakini hasilnya akan maksimal. Kita tinggal tunggu, satu di proses etik maupun di proses pidananya. Tapi dengan keterbukaan, ya, kami melihat semua video, termasuk juga menyandingkan dengan semua keterangan yang kami peroleh sendiri tanpa melibatkan Polda. Kami yakin proses pidananya juga akan maksimal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah setelah kita ngobrol banyak soal dinamika Jawa Tengah dan berbagai kasus, kalau kami di nasional berbagai kasus yang terjadi di wilayah yang lain, ada satu komitmen bersama dan gagasannya sangat menarik. Apa itu? Fenomena kenakalan remaja itu tidak hanya terjadi di Semarang, tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi di tempat lain juga banyak. Ya, yang itu sebenarnya memang pendekatannya harus komprehensif, gitu. Makanya ketika kami ngobrol ini, tolong dong dilibatin Pemprov gitu ya, karena salah satu hal yang paling penting untuk ngomong soal problem remaja ini dengan dinamika yang sekarang terjadi adalah pelibatan semua stakeholder gitu. Nah, akhirnya disepakati itu, makanya muncullah forum ini melibatkan dari Pemprov, dari Pemda. Gagasan kedepannya adalah pendekatan ini harus komprehensif, ya, karena ini anak-anak dan ini masa depan kita semua. Jadi kalau anak-anak ini ya nggak kita rangkul, nggak kita dampingi dengan baik, ya itu juga akan mencerminkan masa depan kita semua. Oleh karenanya komitmen itu disambut baik, makanya ada gagasan untuk membuat rumah bersama. Rumah sahabat.
rumah sahabat anak gitu. Setelah itu kami juga minta komitmennya Pak dari Pemprov maupun dari Pemda untuk bersama-sama ini, sehingga pendekatan untuk kepentingan terbaik anak, masa depan anak. Dan kami berharap ini menjadi role model ya, berangkat dari Jawa Tengah untuk nasional. Role model penanganan ini untuk nasional ini sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling praktis dalam gagasan ini, terus bagaimana nasibnya anak-anak yang kemarin peristiwa. Dan ini juga disampaikan kepada kami Kompolnas oleh para orang tua, oleh anak tersebut, gimana sekolahnya, gimana kedepannya. Nah, kami alhamdulillah sekali Pak Kapolda dan jajarannya, Pak Kapolda berkomitmen mengembalikan anak-anak tersebut kepada sekolahnya. Gitu. Jadi memang kepentingan terbaik anaknya ya di sekolah. Jadi tidak ada proses yang lain, dikembalikan ke sekolah. Nah itu satu langkah yang menurut kami penting gitu. Dan untuk fenomena seluruh Jawa Tengah dalam konteks bagaimana dinamika anak-anak ini, makanya bikin rumah sahabat anak, dan itu sangat baik. Jadi memang kasusnya diselesaikan, tapi kedepannya juga ditata bagaimana ini juga menjadi perhatian tidak hanya di Jawa Tengah tapi untuk nasional. Makanya penting untuk role model ini. Jadi dari Jawa Tengah untuk seluruh tata kelola kebijakan ketika berhadapan dengan anak. Guyonannya begini. Loh, nanti kalau misalkan anak-anak ini ternyata gara-gara peristiwa ini terus mau menjadi anak yang jauh lebih baik daripada sebelumnya atau memiliki prestasi daripada sebelumnya, bagaimana? Loh ya, itu jadi prestasi semua. Dan rekan-rekan kepolisian juga ngasih sinyal, kalau kayak begitu kita bisa loh mendukung entah pendidikannya, entah karirnya, itu untuk kedepannya. Dan ini satu pendekatan yang layak untuk diikuti oleh polda-polda yang lain, oleh polisi-polisi yang lain. Dan saya berharap juga ini di Pemprov tidak hanya Pemprov Jawa Tengah, tapi juga Pemprov seluruh Indonesia. Jadi semangatnya begitu, ayo ini dikawal bersama-sama, kasusnya dikawal secara profesional, tapi gagasan dan komitmen pendekatan komprehensif atas refleksi peristiwa ini juga kita kawal agar menjadi sesuatu gerakan untuk dari kita untuk semua anak-anak, khususnya di Semarang, khususnya di Jawa Tengah, dan seluruh anak di Indonesia. Mungkin itu pengantarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Khairul Anam atas statementnya. Kemudian disilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, pada Bapak Bambang, silakan. Oh, Pak Supardi. Oke. Mohon maaf Pak Bambang, untuk Bapak Supardi, monggo silakan Pak. Saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Khairul Anam, bahwa ke depan ini hal yang penting dan krusial untuk dikerjakan adalah bagaimana kita menanggalkan stigma yang sudah melekat pada anak-anak ini. Ini adalah hal penting, karena tentu peristiwa ini akan membuat mereka Jadi pasca peristiwa ini tentu bagi anak-anak ada persoalan psikologis yang kemudian akan menjadi hambatan bagi mereka untuk menjalani kehidupan ke depan. Maka proses yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan tindakan destigmatisasi agar stigma ini kemudian tidak melekat. Dan bagaimana caranya tentu adalah dengan kita bekerja bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah reintegrasi yang lebih memungkinkan anak untuk kemudian kembali kepada kehidupan normal, kehidupan konvensional, sehingga bisa melanjutkan masa depannya
Dan ini dari kepolisian sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Kemudian dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial tentu hal ini akan diberikan dukungan yang luar biasa. Komitmen ini sudah disampaikan oleh Pak Kadis waktu kami ketemu di sekolah kemarin. Ini luar biasa. Kurang lebih itu rekan-rekan, hal yang penting untuk kita kawal terus adalah bagaimana anak-anak ini kemudian nanti ke depan akan jauh menjadi anak yang lebih berprestasi dengan kita memfasilitasinya, terutama dengan gagasan tadi. Membangun rumah sahabat anak ini tentu pilot projectnya adalah akan kita letakkan pada bagaimana kita mengentaskan anak-anak ini agar mereka ke depan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih berprestasi di kehidupannya. Dan gagasan ini tentu akan menjadi gagasan yang menjadi komitmen bersama. Demikian, terima kasih dari saya. Terima kasih Bapak Supardi Hamid dari Kompolnas. Kemudian disilakan kepada Bapak Bambang dari Kadisdik Kota Semarang. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakapolda, kemudian Bapak-Bapak dari Kompolnas, Bapak Kapolrestabes, dan Bapak Ibu sekalian, termasuk rekan-rekan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kota. Kami sekaligus mewakili Bu Wali Kota karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan Bapak Wakapolda, kemudian Bapak-Bapak dari Kompolnas. Intinya kami pemerintah Kota Semarang sudah cukup lama berkolaborasi dengan Polrestabes dalam kegiatan mitigasi antisipasi kenakalan remaja yang sebagian memang kebetulan masih merupakan pelajar. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan adalah kegiatan sosialisasi terkait dengan kenakalan remaja yang kami lakukan di sekolah-sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kami dari Dinas Pendidikan Kota Semarang kebetulan bersamaan juga dengan Disdikprov mengimplementasikan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 sudah membentuk Satgas Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, juga berkolaborasi dengan Polrestabes, kemudian dengan pihak Kodim, kemudian pemerintah Kota Semarang dan masyarakat. Ini sudah kami bentuk dan kami lakukan beberapa kegiatan. Kemudian kami di Dinas Pendidikan juga punya lembaga konseling yang sudah lama kami bentuk sekitar 3 tahun ke belakang, yang dinamakan Rumah Duta Revolusi Mental, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Semarang, termasuk pada saat penanganan kejadian kenakalan remaja yang terakhir kemarin di Polrestabes. Bisa dimanfaatkan orang tua untuk melakukan konseling gratis, Pak, karena di Rumah Duta Revolusi Mental juga terdapat beberapa tenaga psikolog yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, termasuk orang tua, pelajar maupun pemuda yang sekarang ini salah. Karena Rumah Duta Revolusi Mental kebetulan selama ini digunakan untuk konseling sekolah inklusi, tapi bisa dimanfaatkan untuk penanganan kekerasan remaja. Kemudian yang besar menginginkan melanjutkan di pendidikan kesetaraan, kejar paket A, kejar paket B, karena kemarin ada yang tidak lulus SD juga, Pak, sehingga nanti kami fasilitasi untuk menempuh kejar paket A, karena kebetulan kesetaraan ini masuk kewenangannya Dinas Pendidikan Kota. Kemudian ada yang pengen melanjutkan kejar paket B. Kemudian ada juga yang mengusulkan bantuan alat tulis sekolah, kami fasilitasi, Pak. Kemudian beberapa mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan hobi, karena ada yang merasa gabut, tidak ada kesibukan, mau olahraga tidak bisa, kami juga berikan fasilitasi untuk bantuan alat olahraga. Termasuk yang terakhir, Pak, kemarin Ibu Wali Kota menawarkan kalau memang ada rumah-rumah dari para pemuda yang kemungkinan tidak nyaman, kemarin Bu Wali juga mengajak Kadis Perkim, kami akan siap membantu kalau misalkan ada usulan merehab sedikit ya rumah supaya mereka nyaman berada di rumah, karena permasalahan yang kemarin muncul itu ternyata sebagian karena tidak nyaman di rumah. Begitu, Pak, tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang dari Kadisdik Kota Semarang. Mohon izin Pak Waka, Pak Hairul, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Rekan-rekan sekalian, dari awak media saya hanya menyediakan 3 yang bertanya. Sebutkan dari nama dan dari media. Silakan. Oke, yang perempuan dulu, silakan. Sebutkan nama, kemudian dari media mana, silakan. Selamat siang Bapak. Saya Kristi dari Kompas. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan yang dibahas terkait yang tawurannya ya, untuk yang penembakan, mungkin saya ingin tahu update terakhir untuk kasus penembakan itu sudah sejauh mana penanganannya. Kemudian kemarin sempat ada ekshumasi, itu mungkin bisa dipaparkan juga Pak hasilnya seperti apa. Lalu kemarin sempat ada juga keterangan dari keluarga korban yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan gitu keterangan antara kepolisian dan juga apa yang didapatkan oleh keluarga gitu mengenai peristiwa penembakan itu. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, satu-satu ya. Ini bertanya kepada siapa? Oh, semua yang bisa menjawab. Oke, silakan Pak Waka. Baik, terima kasih. Tadi kami sampaikan bahwa Polda Jawa Tengah dan jajaran akan terbuka dalam rangka proses penanganan ini. Dan kami juga diawasi dan kami juga kolaborasi sehingga mungkin Kompolnas lebih mendalami. Monggo silakan bisa dikomentari apa yang sudah dilakukan oleh Polda. Nah, kalau lihat bagaimana update-nya ya, tentu teman-teman penyidik maupun Polda yang tahu gitu teman. Gini, satu hal yang paling penting, proses berjalan dan secara terbuka ada ekshumasi. Itu terus juga ada penahanan pelaku penembakan. Itu yang paling penting. Terus kapan hasil ekshumasi? Ya yang paling tahu penyidik, cuma pengalaman kami di Kompolnas ya pasti hasil ekshumasi nggak bisa 1-2 hari. Kalau 1-2 hari malah aneh. Ini kok cepet-cepet gitu. Ada standar kerja-kerja lapor, forensik dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi memang ya harus kita tunggu. Tapi apakah penanganan pidananya ya on the track ataukah tidak? Sepanjang yang kami lihat ya, termasuk dari penyandingan apa yang kami dapat dengan keluarga maupun apa yang kami dapat dari teman-teman penyidik, dan kami cek dengan raw material berupa rekaman video dan sebagainya, masih dalam koridor on the track. Jadi masih dalam konteks profesional gitu ya. Karena kami juga ingatkan, karena apapun yang terjadi, ya, apapun tafsir dan sebagainya terhadap peristiwa, yang paling utama adalah rekam jejak digitalnya. Karena itu sesuatu yang nggak mungkin bisa dirubah. Nah, rekam jejak digitalnya dari sekian rekam yang ada, kami cek semua secara detail, termasuk juga cara melihat momentum di videonya. Oleh karenanya kami pastikan kalau kita melihat dalam proses itu ya kami sandingkan dengan kerjaan kami, terus dengan kerjaannya teman-teman itu masih on the track. Namun demikian ya karena Pak Wakapolda juga bilang bahwa peristiwanya akan terbuka, ya mohon ini terus diawasi agar keterbukaannya, akuntabilitasnya bisa baik. Terkait soal kok ada saling berbeda soal kronologi, kami bertemu dengan tidak hanya dengan keluarga, tidak hanya dengan adik-adik itu, tidak hanya dengan teman-teman penyidik. Waktu kami ketemu sama masyarakat luas ya, ketika misalnya saya jalan beli sesuatu di TKP sana atau naik ojek begitu, kami tanya, memang ada persoalan soal perbedaan cerita. Gimana cara kita mengembalikan perbedaan cerita itu? Video.
jejak digitalnya itu tidak bisa dirubah, ya ikut itu gitu. Ya kalau persepsi orang A, B, C, D, ya semua orang kepingin punya ceritanya sendiri-sendiri, semua orang kepingin punya narasi sendiri-sendiri, tapi sekali lagi kita kembalikan kepada sesuatu yang memang secara objektif bisa dilihat dan bisa diukur oleh semua orang. Salah satu yang paling utama ya jejak digital itu. Makanya kami pesan ke Polres maupun ke Polda untuk memperlakukan kasus ini salah satunya dengan pendekatan penyelidikan yang ilmiah. Itulah ilmiahnya bagaimana? Ya dicek semua, HP dicek, CCTV dicek, keakuratan dan sebagainya. Hanya itu yang harus jadi pegangan utama. Kalau cerita satu dengan yang lain, ya pasti tergantung kepada sumber informasi. Makanya kami berharap publik, khususnya publik Jawa Tengah dan Semarang, ya tetap ayo terlibat diawasi ini, tapi salah satu yang paling penting kita kembalikan kepada sesuatu yang sudah ada. Apa? Ya videonya, rekam jejak digitalnya, karena itu akan membuat kita semakin lama semakin objektif. Dan teman-teman di kepolisian juga nggak bisa menghindar dengan itu. Makanya harapannya memang pendekatannya ya ilmiah, ya lapor dan sebagainya. Kami kemarin juga tanya, ini sudah ada proses lapor nggak? ABCD-nya sedang proses. Nah itu juga kami kontrol. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, silakan sektor sebelah kanan. Berikan mic. Oh ya, sana dulu ya, baru sini nanti terakhir. Oke, silakan. Saya gambar Pak dari CNN Pak. Kompolnas ini kan sudah turun nih Pak ke lapangan TKP, menemui beberapa pihak termasuk mungkin anak-anak yang tersangka laporan dan rekan-rekan korban. Kita ingin melihat Pak kebenaran aja, apakah dari kesimpulan sementara Kompolnas ini, apakah benar korban ini memang ikut tawuran Pak, dan apakah benar korban ini juga yang memiliki senjata tajam yang disimpan di rumah makanya ini Pak, yang kemarin sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, itu aja Mas Gamat dari CNN. Bertanya kepada siapa? Kompolnas. Ya, silakan. Iya, informasi awal kami dapat terkait itu ada di waktu kami ke sekolah, ya. Terus kami bertemu juga dengan korban yang ditembak, dengan keluarganya, termasuk kami ketemu sama anak-anak yang lain, ya. Lah itu kami sandingkan dengan video yang ada. Lah faktanya ya peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan, apalagi dengan adanya video. Kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Nah kalau pertanyaannya lebih menukik, apakah ada si A si B dalam video itu? Saya kira untuk kepentingan terbaik anak dan kita menghindari traumatisnya dan bagian dari soal perkembangan stigmatisasi dan sebagainya, mohon maaf sekali, biarkan proses hukum yang nanti akan menjelaskan itu, terutama di pidana. Untuk anak-anak, kami senang dan apresiasi ke Polda, ya, berkomitmen Polda untuk mengembalikan anak-anak tersebut kepada sekolah. Ya, terkait proses hukumnya macam-macam, langkah paling utama dan pertama yang akan dilakukan adalah dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, itu komitmen yang menurut kami penting gitu. Dan kita akan kawal ini dan mohon juga rekan-rekan semuanya mengawal bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah dan proses sekolahnya menjadi baik. Makanya juga ketika kami minta tolong melibatin kepala dinas, kepala dinsos dalam menangani ini, sekarang dihadirkan dari dinas, menurut kami ini satu langkah yang baik. Dan sekali lagi ini ada satu perspektif dalam konteks kasus, ya, karena ini melibatkan anak-anak, ada aturan yang memang
tidak membolehkan kita semua untuk menambah satu proses yang merugikan kepentingan terbaik anak. Sehingga tadi mohon maaf kalau pertanyaannya apakah betul si A, si B ini ikut tawuran ataukah tidak, ikut kenakalan ataukah tidak, atau ikut sepak bola ataukah tidak, kami tidak bisa menyebutkannya. Semata-mata ini untuk kepentingan terbaik anak, dan itu prinsip utama dalam Undang-Undang Anak dan Konvensi Perlindungan Anak yang sudah kita ratifikasi. Terima kasih. Tapi proses yang kami lakukan, kami sandingkan semua keterangan, kami juga lihat videonya, dan kami memastikan apa yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hairul Anam. Terakhir sektor anak. Aku Iwan dari Tribun Jateng. Pertanyaan ke ini ya, aku ingin mendengarnya dari kepolisian ya, bukan ke Kompolnas ya. Pertama ke Pak Wakapolda atau Pak Irwan. Pertanyaan pertama, tadi kan bahasnya soal ini terus ya, soal tawuran. Kita hilang dari esensi kasus ini. Aibda R itu statusnya sekarang apa Pak? Apakah tersangka atau apalah? Nah, tolong jelaskan juga soal update kasus ini, terutama soal kasus etiknya satu, dan kedua adalah kasus pidananya itu seperti apa, karena ada kasus ini jalan semua ya. Itu kemudian yang terakhir bisa dijelaskan, kemarin keluarga mengaku bahwa dia mengalami intervensi dari pihak kepolisian. Mungkin tanggapan dari Pak Irwan atau Pak Wakapolda seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mas Iwan dari Tribun. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kasus yang diproses oleh Propam berkaitan dengan pelaku penembakan, kami jamin bahwa sesaat setelah kejadian paginya itu sudah dilakukan pemeriksaan, dan hari ini sudah terperiksa, dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Ini kami jamin, dan kami akan transparan itu. Berkaitan dengan kasus anggota, Polda Jawa Tengah komitmen tidak akan menutup-nutupi dan akan kami proses, dan tentunya pada saat nanti akan kita sampaikan ke publik. Terus yang kedua tadi apa Mas? Intervensi barangkali karena proses penegakan hukum itu harus transparansi, baik waktu download, proses upload. Saya rasa intervensi itu nanti akan terbantahkan dengan mungkin bukti-bukti video dan sebagainya. Kami akan transparan dan kami akan terbuka semuanya, sehingga kami hari ini juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kompolnas yang langsung turun, Komnas HAM juga turun, dari internal kami juga turun, sehingga proses ini baik itu penanganan kaitannya dengan pelaku penembakan termasuk tawuran tentunya akan kita proses secara terbuka dan objektif. Gitu ya. Jadi belum tersangka ya? Terperiksa, dan pada saat kami minggu ini mungkin sudah akan dilakukan sidang etik. Cukup ya, rekan-rekan sekalian. Mohon izin Pak Hairul, kita cukupkan. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk kegiatan statement dan rilis hari ini saya cukupkan, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari pihak Kompolnas maupun dari Dinas Provinsi dan Dinas Kota atas kehadirannya di acara ini. Dengan ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Salaman dulu lah. Yang bersilakan. Mungkin dulu. Ini siapa yang rekam? Nggak aja pakai ini. Saramonic lagi nggak ada. Nih Jo, nggak ada saramonic lagi. Amin.
Ya, Abel Insani. Iki sopo iki? Bang Angga mana Bang Angga? Line in. Cek 1, 2, 3, cek. Bang, aduh, Bang siapa gue jadi? Zefa. Bang Zefa. Bapak. Mohon izin untuk rekan PJU Polda, silakan bergabung di Bapak. meja bulan di samping. Lurus tuh. Kun udah mana? Iso, mikir. Mas kalau tak ambruk, mekut terus unggal ini. Ini kan bunyi sebelah. Dicek saya ke saya. Iya, nggak bisa kan. Ya muni di bodoh aja, nggak muni ucap gini. Harusnya udah. Bapaknya nggak pengen ngomong, bikin aku tes kamera. Mohon izin juga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Maaf. Salaman dulu lah. Ini yang bersilakan.